Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arsya Troni Kastur dengan NIM 07323104. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Grand Strategy. Indonesia sendiri merupakan negara yang kaya akan sumber daya mineral dan batu bara yang tersebar di berbagai wilayah. Selama ini, sektor pertambangan memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, khususnya di sektor non-migas. Namun, pengelolaan mineral dan batu bara masih didominasi oleh ekspor bahan mentah, sehingga nilai tambah yang diperoleh dari dalam negeri belum optimal. Kondisi tersebut mendorong perlunya suatu strategi nasional yang mampu mengarahkan pengelolaan minerba secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Nah, tujuannya sendiri yaitu disusun sebagai pedoman dalam pengembangan industri mineral dan batu bara nasional dari hulu hingga hilir. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi, menciptakan industri yang berdaya saing, serta mendukung kemandirian dan ketahanan ekonomi nasional. Selain itu, Grand Strategi ini diarahkan untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas tahun 2045. Penyusunan Grand Strategi Mineral dan Batu Bara berlandaskan pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang menegaskan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Strategi ini juga diselaraskan dengan visi Indonesia 2045, kebijakan nasional mineral dan batu bara, serta rencana induk pembangunan industri nasional sebagai acuan pembangunan jangka panjang. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Grand Strategi Mineral dan Batu Bara adalah Mining and Metal Value Chain, yang pendekatan yang memetakan rantai nilai komoditas mulai dari kegiatan pertambangan, pengolahan, dan pemurnian, hingga industri hilir dan daur ulang. Metodologi ini didukung oleh pengumpulan data, sumber daya, dan cadangan, kondisi teknologi, pasar, serta penyusunan peta jalan pengembangan industri minerba hingga tahun 2045. Grand Strategi Mineral dan Batu Bara menekankan pentingnya pengembangan industri hulu dan hilir secara terintegrasi. Indonesia memiliki posisi strategis dalam beberapa komoditas utama dunia, contohnya seperti nikel, timah, batu bara, bauksit, dan juga tembaga. Oleh karena itu, pengelolaan minerba diarahkan untuk meningkatkan ketahanan cadangan, menjamin keandalan rantai pasok, serta memperkuat industri dalam negeri agar tidak hanya bergantung pada ekspor bahan mentah. Pengembangan komoditas nikel dan kobalt difokuskan untuk mendukung industri kendaraan listrik dan baterai. Pemerintah mendorong pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian, termasuk penerapan teknologi hidrometalurgi guna menghasilkan nikel yang bernilai tinggi. Selain itu, peningkatan kegiatan eksplorasi dan konversi sumber daya menjadi cadangan penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku. Strategi pengembangan besi dan baja diarahkan untuk mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan kapasitas produksi nasional. Pemanfaatan biji dan pasir besi domestik, peningkatan utilisasi pabrik baja, serta pengembangan baja khusus menjadi fokus utama. Penguatan industri besi dan di baja diharapkan mampu mendukung sektor konstruksi, otomotif, dan infrastruktur nasional. Kemudian untuk pengembangan aluminium difokuskan pada optimalisasi bauksit dan alumina dari dalam negeri melalui pembangunan smelter dan peningkatan kapasitas produksi logam aluminium. Aluminium dipandang sebagai komoditas strategis yang dibutuhkan untuk sektor konstruksi, transportasi, energi baru terbarukan, serta industri kendaraan listrik. Kemudian untuk pengembangan timah diarahkan pada peningkatan industri hilir agar serapan di dalam negeri meningkat dan ketergantungan ekspor time ingot berkurang. Sementara itu, komoditas tembaga dikembangkan untuk mendukung industri kelistrikan dan energi baru terbarukan melalui pembangunan smelter dan industri turunannya. Untuk pengembangan emas dan perak diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah melalui industri pemurnian, perhiasan, serta pemanfaatan di sektor elektronik dan otomotif. Di sisi lain, batubara tidak hanya diposisikan sebagai sumber energi, tetapi juga sebagai bahan baku industri kimia melalui pengembangan teknologi gasifikasi dan pencairan batubara, seperti produksi dimethyl ether sebagai substitusi impor LPG. Jadi, Green Strategi Mineral dan Batu Bara ini merupakan dokumen strategis yang memberikan arah pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan.
melalui pengembangan industri hulu hingga hilir, peningkatan nilai tambah, serta penguatan kapasitas nasional yang diharapkan mampu menjadi pilar utama pembangunan ekonomi menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kemudian dia sendiri memiliki tantangan seperti meliputi keterbatasan data cadangan yang valid, fluktuasi harga komoditas global, keterbatasan penguasaan teknologi, serta isu lingkungan. Namun demikian, peluang besar terbuka melalui peningkatan hilirisasi, penguatan industri dalam negeri, penguasaan teknologi nasional, dan integrasi lintas sektor antar pemerintah, industri, dan akademisi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.